Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Pantaslah kita bersyukur, Bu, sebagai insan ciptaan Allah yang mempercayainya adanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur karena apa? Karena kita masih diberi Allah kesehatan, keselamatan, bisa melangkahkan kaki dari rumah sampai ke rumah Sohibul Bait ini dalam rangka berwirid Yasin. Seperti biasanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, segala rangkaian ibadah yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan harapan kita tak lain tak bukan, nantinya, Bu, di yaumul akhir tidak ada satu naungan apapun nantinya. Ibu tak bisa bernaung seperti di rumah ini. Kalau ini panas, ibu bisa bernaung. Kalau di luar panas, ada pohon pisang, ibu bisa bernaung. Tapi nanti di yaumil akhir tak ada satu naungan apapun. Kita berharap kepada Rasulullah kita mendapatkan nanti syafaat. Apa itu? Yaitu bantuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ketua perwiritan wabil khusus adalah Sohibul Bait yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mohon maaf, Bu, sebenarnya saya adalah sekjen daripada MUI. Karena rasa-rasanya sudah biasa kami masuk kemari, Bu. Udah berapa kali berputar dari mulai dusun 1 nggak ada ya, dusun 2 sampai ke ujung-ujung sana, Bu. Jadi saya katakan kepada Pak Rangkuti, tolonglah sampaikan saja mohon maaf kita yang sebesar-besarnya kepada yaitu ketua perwiritan. Hari ini, Bu, kami masuk 6 orang, 6 tim. Termasuklah di sana mulai dusun 2, dusun 3, 5, 6, 7, 11 dan juga ini 12. Yang lainnya hari Jumat besok insya Allah. Kedatangan kami, Bu, kemari bukan untuk menceramahi, tidak. Cuman hanya kata Rasul, balighuni walau ayat, sampaikan walau 1 ayat apa yang kamu ketahui. Insya Allah kalau ibu terima, insya Allah. Kalaupun ibu ngantuk-ngantuk aja, dia ibu gini, pikir busuk juga, ngantuk. Jadi kalau ibu niatkan dari rumah, ya Allah aku pergi berwirid Yasin. Kebetulan ada pula yang ceramah, ibu ngantuk aja, insya Allah mudah-mudahan mendapat pahala. Besarnya pahala itu, Bu, ibu tahu. Orang duduk aja di majelis taklim, duduk aja dia. Biarpun juga kadang-kadang ngantuk juga ya kan, ini tahu nih, ini kan jam-jamnya apa ini, Bu, ngantuk, tidur ya kan. Pahalanya, Bu, katanya lebih baik daripada 100 kali sholat sunnah. 100 kali sholat sunnah, bengkok, Bu, kita ya kan. Ini duduk aja, Ibu, sini. Insya Allah mudah-mudahan. Kita nggak lama-lama bercakapnya, Bu, tapi yang saya apakan di sini hanya 2, Bu. Pertama adalah masalah mati, yang kedua adalah sedekah. Karena mati dengan sedekah berdekatan. Kalau ibu nggak percaya, mati dulu. Nanti pahala itu, Bu, ibu rasakan ketika kita sudah meninggal dunia. Orang yang bersedekah, baik dia masih hidup, itu sudah dia mendapatkan, merasakan dia. Apa kebahagiaan daripada sedekah? Betul, Bu? Betul, setiap orang bersedekah dengan ikhlas, dia hatinya senang. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari, kita kasih orang 10.000, ada orang yang tak kita sadari, dia ngasih lebih daripada 10.000 ataupun 1.000 rupiah. Kadang bahkan rezeki tiba-tiba 100.000. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sudah meninggal dunia, Bu, orang yang sudah mati, dia minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku hidupkan walaupun 1 detik aja. Kembalikan aku ke dunia, katanya. Kata orang yang sudah mati itu, Bu. Datang kata Allah, kalau aku hidupkan kau mau buat apa? Dulu umur kau sudah 60 tahun kau hidup di dunia, apa yang kau lakukan? Apa katanya? Ya Allah, kau tolonglah aku. Karena apa? Hajatnya di alam kubur.
Gelap, tak ada apa-apa Bu. Gelap. Misalkan Ibu malam ini terang nih Bu ya, terang nih, hiduplah lampu semua. Tiba-tiba mati lampu, gelap. Gelap nggak Bu? Gelap kan? Ya gelap. Gelap. Ibu meraba-raba. Saking gelapnya nggak ada cahaya. Terpegang kepala bapak Bu. Oh, kata bapak, ini enggak speaking. Kenapa Bu? Ceklik peteng gelap. Meraba. Begitulah orang Bu di alam kubur. Kenapa Bu? Ibu kok ketawa itu? Pengalaman tuh kayaknya Bu. Ketawa aja Bu. Enggak jadi masalah. Jadi Bu, kenapa? Ini dia gelap. Tapi orang yang beriman, yang beramal soleh, enggak gelap baginya. Bahkan itulah penerangnya di alam kubur. Karena apa? Dia sering pula ibadah kepada Allah. Di samping ibadah apa itu? Sedekah pula lah dia. Sedekah itu banyak Bu. Makanya setiap anak Adam meninggal dunia maka terputus segala amal ibadahnya. Terkecuali adalah di 3 perkara. Yang pertama apa itu? Shadaqatun jariyah. Yang kedua apa? Al ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang kita ajarkan kepada orang, yang kita berikan kepada orang. Dan yang ketiga inilah dia Bu yang tinggal. Kalaupun ada anak kita yang soleh dan soleha, itulah yang akan mendoakan kita Bu. Ketika juga kita meninggal dunia, diusung oranglah kita berangkat ke kubur. Sampai di kubur, suami kita yang ganteng pun Bu pulang. Betul Bu? Mau dia masuk? Nggak mau dia masuk itu. Dulu katanya cinta sama ibu, ninggal ibu, tak mau dia, nangis saja dia kerjanya. Nangis, itu pun pura-puranya gitu. Kok laki-laki Bu Allah. Halah. Orang itulah tapi kalau saya mudah-mudahan. Saya tak pernah pula terpengaruh kalau nggak dipengaruhi. Iya, nggak pernah saya terpengaruh siapa Bu. Dan juga saya pula tak tergoda Bu. Kalau tak digoda sama saya. Iya Bu ya, sama itu Bu ya. Oh iya. Nah jadi Bu begitu. Maka yang 2 pulang Bu. Siapa itu? Hartanya pulang. Suami dan anak-anaknya pulang. Yang tinggal adalah amal ibadahnya. 3 langkah orang Bu dari kubur. Maka siap-siaplah kita. Maka datanglah siapa Bu? Nungkar dan Nangkir. Siap-siap lagi. Makanya apa katanya? Marabuka, siapa Tuhanmu? Siapa yang menjawab itu Bu? Coba saya tanya dulu Ibu, siapa yang menjawab? Bisa? Badan ibu sudah tak ada lagi. Ruh ibu sudah pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita di alam kubur, maka begitulah juga Allah berikan lagi, dimasukkannya kembali ruh kita. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nungkar nangkir Bu. Marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Kalau orang yang beramal ibadah, dia cepat aja Bu. Nggak bisa dihafal di sini, catat nggak bisa Bu. Mana tahu ibu itu dicatatnya, dihafal. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, siapa Nabi Muhammad? Siapa saudaramu? Muslimun muslimat. Siapa imammu? Al-Quran. Bukan di sini misalkan ada Pak Paimin, imam ibu, Pak Paimin kata ibu, matilah kita, bam, masuk ke dalam sana. Tak ada. Siapa keluargamu? Bukan ibu bilang misalkan tak siapa saudara ibu, tidak, tak pakai itu Bu. Kalau di alam kubur ini kita tinggal sendirian aja lah. Tak bisa minta tolong sama siapapun, tak bisa Bu. Nggak usah lah. Maka dari sekarang Bu, marilah kita sama-sama berbuat kebaikan. Ini saling mengingatkan saja. Bukan karena yang mengingatkan ini yang lebih baik, tidak juga. Mungkin lebih baik ibu ketimbang saya Bu. Cuman karena ada kesempatan aja yang saya di MUI Bu. Kan itu ya kan Bu. Maka apalagi yang menerangi orang yang selalu baca Al-Quran Bu. Ibu sering baca Quran. Coba aku tanya lagi ibu itu. Bu, pernah baca Quran? Tak usah banyak-banyak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Sadaqallahul azim. Tutup. Udah. Besok maghrib. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Suami ibu pun hebat juga istriku ini. Inilah dia kan. Kata suami ibu itulah ya kan. Ini baca Quran ibu nanti 1 juz, tapi 40 tahun tak pernah dibaca lagi. Sehingga apa bu? Oh, Al-Quranku mana ada yang Al-Quran? Oh, ada. Masih bagus. Tak pernah dibaca. Macam mana pula? Bagus aja dia ontok dari situ di lemari tadi. Dari mulai apa itu namanya? Itulah kalau dikatakan apa itu ibu? Kalau orang mau nikah itu apa itu? Maharnya bu ya? Dimintanya apa maharnya? Oh bang, aku Al-Quran sajadah mukena dipakai pun tidak. Capek awak laki-laki ini kan belikan juga. Kalau kok pikir ini lah.